Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran mengenai dioda. Saksikan terus. Bye! Oke, baik, komponen dan alat yang akan kita gunakan ada power supply, multimeter digital, dan ada project board, serta komponen yang akan kita gunakan ada dioda, relay, resistor, dan kabel jumper. Lalu untuk alat selanjutnya kita menggunakan function generator dan osiloskop. Oke, pada video pembelajaran kali ini akan dilakukan praktikum elektronika industri mengenai pengujian dioda pada kondisi bias maju dan bias mundur. Berikut merupakan skematik rangkaian bias maju dan bias mundur yang akan digunakan pada percobaan ini. Langkah pertama yaitu merangkai rangkaian bias maju. Pada kondisi bias maju, anoda dihubungkan ke terminal positif sumber tegangan, sedangkan katoda dihubungkan ke terminal negatif atau ground. Resistor dipasang secara seri sebagai pembatas arus agar diodanya tidak rusak akibat arus yang berlebihan. Pada bias maju, lapisan depresi pada dioda menjadi menyempit sehingga arus listrik dapat mengalir. Dioda silikon mulai menghantarkan arus pada tegangan sekitar 0,7 volt. Selanjutnya dilakukan pengujian bias mundur dengan membalik arah pemasangan dioda. Pada kondisi ini, katoda dihubungkan ke terminal positif dan anoda dihubungkan ke terminal negatif. Pada bias mundur, lapisan depresi menjadi lebih lebar sehingga arus listrik terhambat. Arus yang mengalir sangat kecil dan disebut sebagai arus bocor atau leakage current. Setelah rangkaian bias maju selesai dirakit, dilakukan pengujian dengan memberikan variasi tegangan sumber secara bertahap. Nilai tegangan dioda dan arus kemudian diukur menggunakan multimeter dan dicatat pada tabel pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, pada tegangan rendah, arus dioda masih sangat kecil dan belum mengalir secara signifikan. Namun, ketika tegangan mendekati 0,7 volt, arus mulai meningkat secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa dioda memiliki tegangan ambang sekitar 0,7 volt. Setelah melewati tegangan tersebut, dioda mulai menghantarkan arus lebih besar. Pada saat tegangan sumber dinaikkan hingga 5 volt, arus dioda meningkat menjadi sekitar 4,3 mA. Hal ini menunjukkan karakteristik dioda pada kondisi bias maju, yaitu mampu menghantarkan arus setelah tegangan ambang tercapai. Selanjutnya, dilakukan pengujian bias mundur dengan membalik arah pemasangan dioda. Pada kondisi bias mundur, katoda dihubungkan ke terminal positif dan anoda dihubungkan ke terminal negatif. Pengujian dilakukan dengan menaikkan tegangan sumber secara bertahap, mulai dari 0 hingga 30 volt. Berdasarkan hasil pengamatan, arus dioda tetap bernilai sangat kecil atau mendekati 0 meskipun tegangan dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bias mundur dioda menghambat aliran arus listrik. Lapisan depresi pada dioda menjadi lebih lebar sehingga arus listrik sulit mengalir. Arus yang muncul pada bias mundur disebut arus bocor, namun nilainya itu sangat kecil, sehingga tidak terbaca secara signifikan pada pengukuran. Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa dioda bekerja sebagai penghambat arus pada bias maju dan sebagai penghambat arus pada bias mundur. Oke, baik. Selanjutnya rangkaian penyiaran setengah gelombang. Pada percobaan ini menggunakan dioda 1N4007. Jadi, rangkaian terdiri dari satu buah dioda sebagai penyiarah, resistor sebagai beban, function generator sebagai sumber tegangan AC, dan osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang outputnya. Jadi, pada rangkaian ini, dioda dipasang secara seri dengan beban sehingga hanya setengah siklus positif dari sinyal AC yang dapat melewati rangkaian, sedangkan setengah siklus negatif akan terhambat oleh dioda. Setelah rangkaian selesai disusun sesuai skematik, dilakukan pengujian menggunakan function generator dan osiloskop. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh tegangan puncak input sebesar 5,12 volt dan tegangan output sebesar 3,84 volt. Nilai output lebih kecil karena adanya penurunan tegangan pada dioda silikon. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa rangkaian berhasil mengarahkan sinyal AC menjadi DC setengah gelombang.
Karena keterbatasan dokumentasi saat perakitan, mari kita langsung tinjau skematik rangkaian penyiar gelombang penuh konfigurasi jembatan ini. Jadi, rangkaian ini menggunakan 4 buah dioda tipe 1N4007 dan satu resistor beban 1K ohm. Prinsip kerjanya dibagi menjadi 2 siklus. Pada siklus pertama positif AC, dioda 1 dan dioda 2 mengalami forward bias atau mengantarkan arus mengalirkan tegangan menuju resistor beban. Pada siklus negatif AC yang kedua, giliran dioda ketiga dan dioda 4 menghantarkan arus. Jadi hebatnya konfigurasi jembatan ini memastikan arus yang melewati beban selalu mengalir ke arah yang sama pada kedua siklus. Hasilnya seluruh gelombang sinusoida AC berhasil disearahkan menjadi DC. Berdasarkan hasil pengujian, rangkaian penyiar jembatan ini menggunakan 4 buah dioda 1N4007 untuk menyiarkan kedua siklus AC. Nah, di sini mari kita buktikan langsung pada hasil pengujian osiloskop berikut. Bisa kita lihat di layar, grafik biru pada channel 2 merupakan input AC sinusoida mula-mula. Sedangkan grafik kuning pada channel 1 merupakan hasil output pada beban resistor. Rangkaian terbukti bekerja dengan sempurna. Seluruh siklus negatif pada input AC telah berhasil dibalik ke atas menjadi siklus positif secara penuh dan kontinu. Nah, kita mendapatkan tegangan searah atau DC dengan frekuensi riak yang menjadi 2 kali lipat dari frekuensi input. Hasil ini 100% valid dan sesuai dengan teori Jobsit. Sekarang kita masuk ke rangkaian terakhir, yaitu percobaan dioda freewheeling pada beban induktif coil relay. Berdasarkan skematik, rangkaian ini bertujuan untuk mengamati fenomena tegangan balik atau back EMF pada saklar diputus mendadak. Tahap pertama, pengujian dilakukan tanpa dioda freewheeling. Bisa kita lihat bersama pada layar osiloskop. Saat saklar atau jumper dicabut, runtuhnya medan magnet pada koil memicu lonjakan pulsa berupa spike tajam vertikal bertegangan tinggi. Fenomena kejut induktif ini sangat berbahaya karena dapat merusak komponen penyaklar seperti transistor di industri. Kondisi kedua, saat jumper ditancapkan kembali, arus kembali menuju kondisi steady state. Medan magnet coil terisi kembali secara stabil dan grafik tegangan di osiloskop kembali mendatar normal pada tegangan supply. Praktikum ini sukses membuktikan fungsi vital dioda freewheeling dalam mengamankan sistem kendali industri. Kesimpulannya, seluruh rangkaian pada percobaan bab dioda ini sukses dibuktikan dengan akurat sesuai standar Jobsit. Video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.